Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang justifikasi The Professional Project dan kode etik profesi jurnalis. Yang beranggotakan dua orang, yaitu ada Rizaki Ferdians dan saya sendiri Yuda Tri Aryansyah. Next. Untuk pembahasan pada slide ini akan dibahas oleh Rizaki. Pada Rizaki dipersilakan. Ya, terima kasih Yuda. Di slide pertama ini ada yang namanya justifikasi. Justifikasi adalah alasan mengapa seseorang memegang keyakinan dengan benar. Lalu justifikasi adalah penjelasan tentang bagaimana seseorang mengetahui apa yang diketahuinya. Dengan kata lain, justifikasi adalah alasan dan dasar yang dapat digunakan untuk menjadi pembenaran yang nantinya itu bisa berbentuk penjelasan maupun argumen. Jika suatu keyakinan dibenarkan, maka ada sesuatu yang membenarkannya. Hal yang membenarkan suatu keyakinan dapat disebut sebagai dalam tanda kutip itu pembenarnya ya. Jika suatu keyakinan dibenarkan, maka ia memiliki setidaknya satu pembenar. Contoh dari pembenar itu dalam justifikasi yaitu barang bukti. Nah, contohnya itu misalkan ada pengalaman ya, seorang wanita mengetahui fakta bahwa suaminya kembali dari perjalanan bisnis. Namun wanita itu mencium bau seperti parfum dan mendapati kemeja suaminya terdapat bekas lipstik di kerahnya. Maka parfum dan lipstik itu bisa menjadi bukti keyakinannya bahwa suaminya itu selingkuh. Tapi dalam hal ini yang dibenarkan adalah kesadaran wanita akan wewangian dan lipstik. Dan keyakinan yang dibenarkan adalah keyakinannya bahwa suaminya berselingkuh. Tidak semua pembenar itu harus berupa barang bukti. Ada beberapa jenis pembenar yang berbeda secara substansial yang jelas untuk dibenarkan. Suatu keyakinan harus memiliki pembenar. Di slide selanjutnya ada The Professional Project. Menurut Nasution tahun 2017, dari literatur tentang proyek secara umum dan jurnalisme secara khusus, ditemukan tidak tiga core element of the professionals project, yaitu yang pertama expertise, duty, dan otonomi. Nah, expertise ini yaitu kata lain dari keahlian ya atau pengetahuan yang diartikan sebagai domain of specialist, sering bersifat teknikal, pengetahuan yang terkait dengan suatu profesi. Lalu yang dimaksud dari duty yaitu konsep bahwa a profession is more than just a job, yaitu bahwa profesional mempunyai kewajiban sosial yang lebih luas ketimbang cuma kepada majikannya atau padanya dirinya sendiri. Lalu yang terakhir yaitu otonomi yang dimaksudkan sebagai tingkat self-governance di lingkungan profesi dan sejauh mana profesi dimaksud independen dari institusi sosietal lain terutama negara dan pasar. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Yuda. Kepada Yuda dipersilakan. Ya, baik. Di sini slide selanjutnya ada kode etik profesi jurnalis, yang dimana etika jurnalisme adalah suatu spesies dari etika terapan. Ia merupakan aplikasi dan evaluasi dari prinsip-prinsip norma yang memandu praktik jurnalisme, dengan perhatian khusus terhadap permasalahan yang paling penting di lapangan. Jadi, ketaatan anggota profesi kepada etika bertujuan agar masyarakat percaya gitu kepada mereka. Nah, etika jurnalisme sendiri dirumuskan sebagai apa ya? Etika terapan atau bahasa lainnya itu applicate ethics, yang mengkaji apa yang memang harus dilakukan oleh jurnalis dari organisasi berita sesuai dengan perannya di tengah masyarakat. Nah, alasan utama yang mendasari apa namanya keberadaan kode etik itu adalah untuk menjamin standar tertinggi dari perilaku, melindungi klien,
dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik. Nah, adanya etika jurnalisme sendiri itu merupakan bagian gagasan dari jurnalisme, yaitu bertanggung jawab atau responsible jurnalis. Nah, etika di sini merupakan norma untuk apa ya? Untuk itu. Nah, ada menurut ahli yaitu Ward dalam Nasution tahun 2017 munculnya konsep eh, ini dapat ditelusuri ke masa permulaan jurnalisme modern di Eropa pada abad ke-19. Nah, keberadaan etika jurnalisme menurut Watt membawa serta beberapa kewajiban khusus, eh, yaitu yang pertama ada kewajiban etis secara umum. Ya, seperti mana setiap warga yang lain, jurnalis harus membuat diri mereka sendiri berperilaku sesuai prinsip-prinsip etik yang umum seperti jujur, terpercaya, menepati janji, lalu ada apa ya, melayani publik dengan kebaikan gitu. Nah, yang kedua, peran sosial jurnalisme. Sebagaimana semua profesional, jurnalis menggunakan keterampilan mereka untuk suatu peran sosial dan memenuhi ekspektasi publik. Nah, yang ketiga di sini ada dampak dan pengaruh atau impact dan influence, yang dimana jurnalisme ini tidak punya peran sosial khusus. Jurnalis akan menimbulkan tanggung jawab etis disebabkan dampak mereka pada individu dan kelompok yang mereka liput dan terhadap masyarakat yang mereka layani. Lanjut. Nah, dalam operasionalnya sendiri, etika jurnalisme ini dapat dibagi ke dalam dua level, yaitu yang di sini terlihat bersama-sama, yaitu ada level mikro dan level makro. Nah, level mikro dulu ini yang pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh seorang jurnalis pada situasi tertentu atau problem di sekitar atau di seputar berita tersebut. Jadi contohnya yaitu seperti apakah seorang jurnalis harus menggunakan kamera tersembunyi dalam suatu situasi khusus atau apakah kealpaan mereka memakai atribut pada suatu ide merupakan plagiarisme atau plagiarisme. Nah, yang kedua di sini ada level makro, yaitu apa yang harus dilakukan oleh media yang umumnya berkenaan dengan peran mereka dalam bermasyarakat atau dalam masyarakat. Nah, termasuk di sini tentang keragaman konten, dan juga kepemilikan dan kemerdekaan pers. Bisa next? Nah, di sini ada tujuan adanya etika jurnalisme, yaitu yang pertama pemahaman. Pemahaman sendiri yang berarti memperdalam pemahaman kita tentang fungsi-fungsi dan prinsip etis jurnalisme. Yang kedua di sini ada berpikir etis, yaitu meningkatkan cara berpikir dan dan mempertimbangkan etis para jurnalis. Nah, yang ketiga yaitu ada reformasi, ya berarti standar yang ada dan mengkonstruksi ke yang baru gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada promosi, yaitu mempromosikan perilaku dan pembuatan keputusan yang etis di media berita. Dan yang terakhir di sini ada diskusi, yaitu mempromosikan diskusi publik mengenai etika jurnalisme. Next. Nah, eh, pembahasan dari kelompok 8 cukup sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak terkait materi kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.